Ayo. Pukul kepala, pukul kepala. Iya, iya. Ayo lanjutkan. Serangan bawah. Bawah, bawah, iya, pukulan keras. Bawah, bawah, iya. Ouyang. Atas, pukulan keras. Pukul sendiri, pukulan keras. Ouyang. Datang. Ada apa? Aku ingin berbicara berdua denganmu. Siu bukan orang luar. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan minum air dulu. Ayo, pelan-pelan. Ada apa? Cincin ini adalah kamu yang memakaikannya sendiri padaku. Ini artinya kita berdua akan bersama selamanya, saling mencintai dan setia. Tapi kau ingkar janji. Sekarang bagiku, ini tak ada artinya lagi. Jadi aku ingin menyita waktumu sebentar. Tolong lepaskan itu. Mulai sekarang. Aku tak akan mengganggumu lagi. Boleh?
Ouyang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meia tidak dapat taksi. Aku antar kamu pulang. Gimana nih? Tidak bisa dihubungi. Jika terjadi sesuatu gimana? Mike. Bagaimana ini? Tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Maya. Ouyang, sekarang sudah larut malam dan tidak bisa dapat taksi. Kamu mau dia mati kehujanan? Apapun yang terjadi antara kalian. Lagi pula dia adalah teman terbaikku dulu. Ouyang. Meia. Buka pintu. Naik mobil. Suster, bagaimana keadaannya? Pasien ini infeksi paru-paru. Untung kalian cepat membawanya ke sini. Kalau terus demam seperti ini, akibatnya bisa serius. Sekarang, obat anti radang biasa sudah tidak mempan. Kami sudah memberinya obat anti radang yang spesifik. Akan segera efektif. Terima kasih. Kalau botol ini habis, kasih tahu ya. Masih ada 4 botol lagi. Oak.
Oh Yan, apapun yang terjadi antara kamu dan Lin Mei sebelumnya, lagi pula dia sekarang sakit. Kita seharusnya tinggal di sini untuk merawatnya. Tenang, aku tidak akan keberatan. Aku akan belikanmu makanan. Tunggu aku. Direktur. Lin Mei pingsan kehujanan, sekarang di rumah sakit karena infeksi paru-paru. Para? Sudah dipasang infus, demamnya akan segera turun. Kirim lokasinya padaku. Aku segera ke sana. Maaf. Orang yang paling tidak ingin menyakitimu adalah aku. Orang yang paling tidak ingin kamu sedih juga aku. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku tidak berani menatap matamu. Aku tidak berani bicara banyak denganmu. Aku bahkan tidak berani menghadapi perasaanku sendiri. Dibandingkan memberitahumu kebenaran. Lebih baik kamu membenciku. Tapi sekarang sepertinya. Apa aku salah? Kamu beritahu aku. Aku harus bagaimana? Kakak akan menjagamu. Yilong, Direktur. Ouyang ada di sana? Ya. Barusan Su Xiu pergi, membelikan makanan untuk Ouyang. Tunggu di mobil ya. Ayah, Gimana kabar Xiao ya? dia baik-baik saja. Temani dia ya. Aku ke toilet dulu. Xiao Jia Sajan. Ayah di sini nemenin kamu. Jangan takut. Ayah jamin kamu baik-baik saja. Kok kamu bisa di sini?
Aku yang harus tanya kamu. Pacar anakmu sakit. Kamu ngapain di sini? Kecilin suara. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya. Kita bicara di luar sana. Pasien? Aku mau bicara di sini. Biarnya si cewek licik ini bangun dan dengar. Kamu ngomong apa sih? Ngomong sembarangan? Barusan pegangan tangan cukup lihai ya? Ayo keluar dulu. Kita bicara di luar sana ya. Kalau bukan ada yang kirim foto ini, aku masih dikibulin sampai sekarang. Ini rumah sakit. Kecilin suara dong. Ayo keluar. Kamu ngapain? Lepasin. Ada yang sembunyi-sembunyi? Kamu ngapain? Aku mau bicara di sini. Lepasin. Kamu ngapain? Aku mau bilang di depan dia. Ada yang sembunyi-sembunyi? Kamu ngapain sih? Lepasin aku. Kamu ngapain? Ada yang sembunyi-sembunyi? Ini rumah. Aku mau bicara di sini. Lepasin aku. Kecilin suara. Ada yang sembunyi-sembunyi? Kamu kenapa sih? Kamu ngapain? Bisa kecilin suara nggak? Lepasin. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Sini masuk. Masuk. Lepasin. Kyun sini, dengar aku jelasin. Diam. Kamu menjijikan. Awalnya aku pikir, yang dibuat si cewek licik. Sampai tergila-gila, kok tiba-tiba putus. Kukira dia sadar, ternyata dia diambil sama ayah kandungnya sendiri. Yang membesarkan dia, malah mengambil si cewek licik. Yang Changlin, kamu tidak tahu malu. Umurmu saja sudah seperti ayahnya. Kyun, apa yang kamu bicarakan ini? Kamu tidak mau mengaku, ya? Baik, sekarang aku akan cari si perempuan licik ini. Aku akan buat dia mengaku sendiri. Dia melakukan segala cara untuk naik jabatan. Bahkan menggoda ayah pacarnya sendiri. Chiyan. Dengarkan baik-baik. Orang di ponselmu itu bukan Lin Meya, tapi kakak kembarnya, Durwonan. Nama asli Lin Meya adalah Durwoya. Sepasang saudari ini adalah anakku dan Du Xiayue. Saat Xiayue pergi dulu, dia sudah hamil 1 bulan. Tapi dia sendiri tidak tahu. Xiaoya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Xiayue tidak mampu mengobatinya. Hanya bisa menitipkannya di panti asuhan. Setelah itu, dia pergi jauh dengan Ruonan. Sedangkan Xiaoya diadopsi oleh Lin Ziguo dan diganti nama menjadi Lin Meya. Aku tahu kamu sulit percaya. Aku sudah tes DNA dengan Ruonan, kedua anak ini. Benar-benar anak kandungku. Chiyan. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya saja belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Ouyang sudah tahu tentang ini. Tapi dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kami sudah berdiskusi. Tidak berencana memberitahu Lin Meya. Khawatir dia tidak kuat menerimanya. Inikah alasanmu bersamaku? Inikah cara tercepat untuk membuat Lin Meya menyerah?
Aku masih naif mengira kamu menyukaiku. Maaf, Xiu. Aku tidak ingin menyakitimu, aku benar-benar ingin mencoba bersamamu. Aku tidak tahu. Apakah kamu masih mau menerimaku? Meski aku tahu kamu melakukan ini semua untuk Lin Meya. Meski aku tahu kamu sama sekali tidak mencintaiku. Tapi aku tetap tidak bisa menolakmu. Oh Yang. Aku juga seorang gadis yang punya harga diri. Aku tidak seperti ini pada semua orang. Aku melakukannya untukmu, menghentikan studiku di Prancis dan pulang. Aku rela menjadi cadangan untuk Lin Meya demi kamu. Itu semua karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku benar-benar berharap kamu tidak menyakitiku. Lin Meya adalah adikku. Kita tidak mungkin bersama. Aku akan berusaha keras mencintaimu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Paman Xiaoli, Sudah bangun. kenapa aku di rumah sakit? Pelen. Sudah merasa lebih baik? Bukannya kemarin malam sudah pulang ke rumah? Kenapa masih pergi ke klub? Kalau pergi, kenapa tidak biarkan aku menemanimu? Kemarin malam, aku pergi mengembalikan cincin ke Ouyang. Di perjalanan pulang turun hujan. Aku sempat berpikir untuk meneleponmu, tapi hakku rusak kena air. Lalu kamu pingsan. Ouyang dan Su Xiu yang membawamu ke rumah sakit. Sangat memalukan. Bukannya aku mencari malu sendiri?
Dia baru saja selesai minum obat anti radang. Dokter bilang dia sudah tidak apa-apa. Dia serahkan padamu. Sama sekali tidak memalukan. Aku malah merasa kamu sangat berani. Menghadapi setiap pengalaman hidup. Kamu selalu punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku harus belajar darimu dalam hal ini. Sanggo. Lin Meya, dasar bodoh, kamu di klub kakakku. Bagaimana bisa sampai kehujanan dan dirawat di rumah sakit? Kenapa tidak telepon kakakku? Suruh stafnya mengantarmu pulang dengan mobil. Atau langsung saja menginap di sana semalam. Pulangnya besok pagi saja. Jangan menyalahkanku. Waktu itu otakku sama sekali tidak bisa berpikir. Kamu kan tahu. Harusnya kamu beritahu aku, biar aku menemanimu. Kudengar dari kakakku, Susiu si jalan juga ada di sana. Kenapa Ouyang berubah sikap? Dulu dia tidak pernah mengajak perempuan ke klubnya. Sudah cukup belum? Ibu menyuruhmu bawa makanan, kan? Aku beritahu kamu, kalau bukan karena pagi ini, ibu terus mengomel, aku sudah datang lebih awal. Kalian pasti lapar, kan? Ini makanan yang ibu siapkan khusus untuk kalian. Sarapan penuh cinta, dan dia berpesan harus dihabiskan semua. Aku akan membesarkanmu. Aku sudah pergi. Kau tidak makan bersama kami. Ibu juga menjelaskan bahwa kalian berdua. Aku sebaiknya menghilang saat sarapan bersama. Seberapa jauh itu, jadi aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Kalau begitu, tunggu aku di mobil. Kemana harus pergi? Kau akan tahu. Silakan gunakan lambat. Tempat yang kau bawa ke sini adalah toko tua. Kau akan tahu. Ya ampun, saudaraku. Elegan kecil. Toko lama Li Dong kembali. Kau begitu romantis, aku hampir menangis. Paman Li. Kau melakukan terlalu banyak. Tapi aku tidak bisa. Saya tidak suka mendengar Anda, tapi dua kata ini. Jadi tolong jangan tolak aku dulu. Aku melakukan ini. Bukan hanya untukmu. Toko kalian ada di jalan tua ini. Sudah lebih dari 10 tahun pasang surut. Aku percaya bukan hanya kau yang punya perasaan. Semua pelanggan yang telah makan udang karang di toko Anda akan memiliki perasaan untuk itu. Aku melakukan ini. Itu juga untuk mereka yang merindukan rumah Anda. Tetangga lama. Saya percaya semua orang. Saya ingin melihat kios keluarga Lim mampu kembali ke masa lalu. Sangat hangat dan hidup. Rasanya begitu indah, kan? Aku menaruh uang di toko ini. Anggap saja sebagai investasi di kios Lin. Jadi, saya memberikan uang. Anda memiliki teknologi dan manajemen. Anda memiliki 51% saham di toko ini. Pada akhir setiap bulan, saya akan memeriksa akun secara langsung. Anda harus memberi saya laporan akhir tahun. Dan rencana kerja untuk tahun kedua. Bisakah Anda menerimanya? Jika Anda tidak berbicara, saya akan memperlakukan Anda.
Anda secara resmi adalah pemegang saham utama dari keluarga Lin. Anda memiliki suara untuk veto akhir. Kalau begitu, semoga kerja sama kita menyenangkan. Sudahlah, apa perlu menyalakan petasan juga? Kentang. Iya, aku sampai lupa. Waktu baik sudah tiba. Cepat nyalakan petasan. Rumah mereka bahkan punya lift. Du Xieyue adalah ibu kandungmu. Ya. Lin Meiya adalah adik kembarmu. Ya. Sekarang kamu tinggal di mana? Hotel? Bagaimana bisa tinggal di hotel? Kamu adalah putri Ou Changlin. Dia punya banyak harta. Pasti ada tempat untukmu. Ini siapa? Halo Tante, nama saya Su Zijie. Saya teman baik Ruonan sejak kecil. Kalau begitu tinggal bersama saja. Baik Tante. Sebelumnya rumah ini sangat sepi. Kalian pindah ke sini mungkin akan lebih ramai. Aku akan menyuruh mereka menyiapkan 2 kamar. Kalian bisa menginap di sini malam ini. Baik. Ini juga baik. Hanya saja aku harap kalian. Sementara jangan menyebarkan hal ini. Karena sebelumnya hubungan Lin Meiya dengan Ouyang. Ayah angkatnya sekarang juga koma di rumah sakit. Jadi untuk melindunginya, aku dan Ouyang telah sepakat. Tidak berencana memberitahunya. Nanti saat waktu telah menyembuhkan segalanya, aku akan mengumumkannya. Jadi untuk Ruonan, sabar dulu ya. Aku tidak masalah. Hanya saja akhir-akhir ini tidak bisa menemui Meiya. Sejak kamu datang, belum bertemu dengannya kan? Tidak masalah tidak bertemu paman, kan ada aku di sini. Aku yang menemani dia, baiklah. Lihatlah, sudah mulai mengobrol santai. Ruonan, Zijie, jangan sungkan, anggap saja ini rumah sendiri. Baik, Aku ada urusan, duluan ke atas. hati-hati Tante. Sampai jumpa Tante. Minum air dulu. Ini juga bisa dibilang punya tempat ya. Tapi lo bilang, rumah mereka segini besarnya. Cuma kasih lo kamar sekecil ini. Pelit banget. Udah untung ada tempat tinggal. Kalau lo mau tinggal di sini, ya tinggal di sini. Kalau nggak mau, lo bisa balik ke hotel. Gue tinggal. Sekarang kita udah bisa tinggal di sini ya. Gue baru nyadar. Sekarang lo itu Ou Ruonan. Bukan lagi Du Ruonan. Yang ikut gue nebeng dan nipu kemana-mana. Lu yang nebeng dan nipu. Tadi lo lihat kan? Ibu tiri lo itu jago banget pakai jurus halus. Niat jahatnya tersembunyi di balik senyum manis.
Gue baru ngerti setelah ketemu dia di istana. Permaisuri dan selir yang paling kejam tuh kayak gimana. Tadi gue sampai kedinginan. Nggak kerasa dingin? Lo dingin? Tadi gue liat lo, ailetante, dadatante. Bukannya lo lumayan semangat? Itu kan buat hubungan kalian berdua ke depannya. Bisa lebih baik? Sekarang udah agak pinter. Nggak rugi juga kan? Lo itu terlalu keras kepala. Beneran harus belajar jurus halus, tau kan? Gue ini anaknya Ou Changlin. Bukan anak dia. Ini rumah dia juga rumah gue. Lo tenang aja tinggal di sini. Oke deh, gue tenang tinggal di sini. Lo ngapain? Nggak boleh tiduran bentar? Cepetan balik ke hotel ambil koper kita. Siap, gue berangkat sekarang. Mama baik-baik aja. Xiao Hui. Mulai hari ini, lo hapus niat keluar dari grup O. Grup O harus tetap jadi milik lo. Denger nggak? Du Xiayue adalah ibu kandung lo? Ayah. Lin Meija adalah adik kandung lo. Ayah. Selama 20 tahun ini, di hati gue tumbuh pohon raksasa. Akar-akarnya menghujam dalam ke tanah. Dahan dan daunnya melindungi gue dari angin dan hujan. Tapi justru pohon inilah yang menutupi langit di atas kepala gue. Maka aku tak segan mencabut pohon itu hingga ke akarnya. Hanya tersisa lubang hitam yang hampa di hati. Kukira bisa mengisinya lagi dengan nafsu. Tapi ternyata sudah beku dan gersang. Bertahun-tahun aku bersabar dan menahan malu. Ujung-ujungnya, alam malah mempermainkanku. Kukira aku sudah terbang ke langit. Tapi baru sadar sebentar saja. Saat mencabut pohon itu, aku sudah jatuh ke lubang hitam yang dalam itu. Aku ingin memanjat keluar lagi. Tapi pohon itu sudah tak bisa ditemukan. Sudah, kamu istirahat dulu di atas. Aku akan beli makanan. Mau makan apa malam ini? Sudah bosan steak saladia? Malam ini kita makan hotpot saja, makan yang pedas. Minum bir dingin. Hari ini kita makan es krim ya? Jangan pikirkan gemuk atau tidak, hari ini makan enak saja. Apa kamu tidak menyesal? Menyesal apa? Berputer-puter. Baru sadar wanita yang dulu kamu campakkan adalah putri kandung keluarga O. Dan sekarang ibu anakmu. Istri masa depanmu. Posisinya di keluarga O semakin rendah. Bahkan seharusnya aku tidak memakai marga O. Apa maksudmu?
Kamu pikir aku mendekatimu untuk masuk keluarga OU ya? Kita berdua sudah melalui banyak hal bersama. Sudah lama bersama. Sekarang kamu masih berpikir aku bersamamu. Hanya untuk masuk keluarga OU? Kenapa kamu begitu emosi? Aku hanya bercanda saja. Tidakkah kamu pikir aku sangat konyol sekarang? Aku emosi karena aku tidak rela untukmu. Sudah banyak yang kamu lakukan dan korbankan untuk keluarga OU. Sekarang OU Changlin punya 2 anak haram. Kamu lihat tadi sikapnya terhadap Durwonan? Kamu lihat bagaimana dia memperlakukan Durwonan? Kenapa aku tidak pernah melihatnya bersikap seperti itu padamu? Apa kamu sendiri tidak marah sama sekali? Sudahlah, sekarang aku punya kamu dan bayi. Kita akan punya keluarga yang utuh. Perseteruan antara mereka tidak ada hubungannya denganku lagi. Sekarang aku hanya ingin bayi sehat. Lalu kita beri dia keluarga yang utuh dan kasih sayang yang penuh. Bukankah itu sudah cukup? Sebenarnya, aku tidak cukup sengsara, OU yang lebih sengsara dariku. Dia dan Lin Meiya sebentar lagi akan menikah. Baru tahu ternyata dia adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Tapi kamu dan Lin Meiya juga benar-benar punya jodoh ya? Sebelumnya, aku masih khawatir. Dia akan menjadi adik ipar kita. Kalau begitu, kalian berdua bertemu pasti akan canggung. Sekarang malah langsung naik tingkat jadi adik. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Ayo naik istirahat, aku mau belanja. Percayalah. Juxia Wayu adalah ibumu kandung. Ja? Lin Meiya adalah adik kandungmu. Ja? Hotel, bagaimana bisa tinggal di hotel? Kamu adalah putri Ouyang Changlin. Keluarga besar dan bisnisnya besar, pasti ada tempat untukmu. Aku harap kamu bisa berpikir jernih. Tinjau kembali hubungan kalian berdua. Kamu yakin? Bukan karena cinta yang membuatmu tidak waras? Aku yakin. Aku tidak tahu kapan kalian mulai bersama. Jika saat bersamamu masih tidak jelas dengan Lin Meiya itu, maka aku harus mengingatkanmu. Mungkin kamu salah melihat orang. Sebagai CEO ini, dalam rapat pemegang saham berikutnya, aku akan mengundurkan diri. Keluar dari manajemen juga hanya soal waktu. Kalau begitu jangan mengundurkan diri, CEO dipilih oleh semua orang. Siapa yang punya kemampuan, siapa yang bisa memberikan keuntungan terbesar, dialah yang berhak duduk di posisi itu. Sekarang di internet bertebaran foto Ouyang melamar Lin Meiya. Mereka berdua seharusnya akan segera menikah. Sedang memikirkan apa? Kamu sangat peduli.